Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fiyazal laili hadarna fiyazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa halal baiti kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati dan insya Allah semuanya dicintai, dikasih oleh Allah dan Rasulnya. Wabil khusus Pak Charlie sebagai ahli rumah yang sudah mengundang dan menjamu kita bersama dalam acara pengajian kita di malam hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jadi beginilah Pak Firdaus, kita ngaji tapi santai, tetap aktivitas jangan berhenti. Yang ndak minum-minum, yang ndak makan kue, yang mau merokok silakan. Jadi tidak ada masalah. Macam mana Pak Abu, aku ni ngantuk-ngantuk. Dah apa-apa, pejamkan mata. Nyandar, dah apa-apa. Kadang-kadang dia tuh ngantuk. Betul. Karena di zaman Pak Ipung dikasih bantal Pak. Dikasih bantal. Tapi yang sempat tidur Pak Yanto ya, Pak Ipung ya. Sering juga. Jadi memang jadi mengaji kajian ilmu tasawuf Islam ini kan termasuk kaji berat. Tapi kalau kita lakukan secara enjoy, ringan dia. Nah, inilah sebuah metode yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepada kita, biar tidak terlalu tegang gitu kan. Ya, kesannya seperti bertamu-tamu ya, cerita-cerita ngopi-ngopi dan seterusnya itu. Jadi pada malam hari ini kita mencoba untuk memahami bagaimana caranya kita berjalan dan melangkah menuju Allah. Nah, itu. Kalau kita kan tahu Allah itu kan namo atau nama ya. Ya kalau nama kan tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya kan. Misalnya Muhibul Ihsan atau Pak Ipung, atau Ustadz Firdaus atau Pak Charlie ya. Ya Charlie itu hanya nama. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Nah, untuk bertemu Charlie jangan cari namanya. Carilah orang dengan nama Charlie. Nah, ini beliau. Ganteng kan, muda, 48, sedang pegang rokok. Nah, tahu alamatnya, tahu ciri-cirinya, udah bisa berurusan gitu. Tapi kalau sekedar tahu nama ataupun nama, susah Pak. Jadi Allah itu hanya nama. Makanya kata Nabi Muhammad, ya barang siapa menyembah nama, tidak tahu ianya dengan orang yang punya nama, maka dia hukumnya kafir. Nah, kafir di sini bukan dalam artian kafir seperti pandangan orang kan. Dia akan mengingkari kebenaran Tuhan itu. Akan mengingkari. Jadi
itulah kira-kira yang perlu kita jelaskan hari ini. Karena Allah itu gaib, ya, dia tidak berbentuk, tidak berupa, maka kita carilah yang dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu terbuka dalam surah Al-Fatihah kan. Setiap kitab mengandung rahasia Quran terletak di awal surat. Nah, awal surat kita apa itu Pak Firdaus? Surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah itu artinya surat pembuka, Pak. Surat pembuka rahasia. Nah, artinya begini. Terbuka rahasia surah Al-Fatihah yang 7 ayat itu, maka terbukalah rahasia Quran 30 juz, Pak. Nah, terbuka rahasia Quran yang 30 juz, maka akan terbuka rahasia diri kita. Terbuka rahasia diri kita, tentu terbuka rahasia orang lain. Terbuka rahasia diri orang lain, terbukalah rahasia Rasul. Rahasia Muhammad. Nah, terbuka rahasia Muhammad, maka terbukalah rahasianya Allah. Jadi urutannya seperti itu. Nah, jadi mau tak mau memang kita pelan-pelan tapi berlangkah pasti. Nah, di dalam surah Al-Fatihah kita temukan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, nah itu. Dengan nama Allah itu, kalau Allah nama. Ya, kalau Allah nama. Nah, yang dengan nama Allah, siapa kan? Cari orang itu. Ciri-cirinya, dia pengasih, dia penyayang. Ternyata setelah kita melangkah ke ayat 2, kita temukan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu terdiri dari 2 kata, alif lam, al, hamdu. Nah, al, yang kedua hamdu. Jadi al itu adalah Allah, hamdu itu adalah beliau. Beliau dengan nama Allah tadi. Itu. Dia bagi Allah, dipertuang agung oleh Allah atas alam semesta. Ternyata dia adalah Muhammad. Cuman ada urutan. Seketika dia satu dengan Allah itu tadi, namanya Alhamdu. Seketika dia jadi sifat, namanya Ahmad. Nah, seketika dia bertubuh cak kita ini, namanya Muhammad. Aja itu. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran kita hari ini. Jadi kita ini datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah itu pasti. Secara hukumnya pasti seperti itu. Tapi ingat, datang daripada Allah sudah jelas kita kan, karena tidak tahu dunia itu di mana, kita diantarkan. Tapi untuk kembali, tidak. Jangan coba-coba kita merasa, nanti kami datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Tidak. Kita kembali kepada Allah itu tergantung usaha kita, Pak. Usaha bagaimana? Ya mencari pengetahuannya, mencari ilmunya. Kalau kita tidak pakai pengetahuan, tidak pakai ilmu, apa boleh buat? Pecah langit, pecah bumi, terjadi kiamat, kita tidak balik ke Tuhan. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah beri kita akal. Supaya kita berpikir, supaya kita belajar bagaimana cara kembali kepada Allah. Nah, satu-satu caranya adalah ikut Rasul. Nah, ikut Rasul yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa Rasul dengan Nabi itu beda. Rasulullah Muhammad dengan Nabi Muhammad itu beda. Nah, kalau Nabi Muhammad itu artinya, Nabi itu kan an-nabaun itu artinya membawa. Nah, itu menunjukkan kepada tubuh badan jasad. Beliau lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571. Anak Abdullah, anak Aminah, orang Arab. Itu Nabi. Tapi yang dalam dada beliau bukan Nabi. Itu Rasul. Nah, yang kita ceritakan ini Rasul, bukan Nabi. Supaya jangan sampai bingung. Nah, itu. Nah, coba Pak bacakan surat surat Ali Imran ayat 31 dan 32. Ya, terjemahnya pada. Tidak usah, aja aja. Biarlah. Sambil tengok-tengok yang lain. Ali Imran 31 dan 32. Artinya.
arti-artinya tidak apa-apa. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi karena kita ini datang dari Allah, ya akan kembali kepada Allah. Nah, kita itu tidak tahu lagi Allah itu di mana itu. Nah, yang tahu itu adalah utusannya, Rasulullah itu. Makanya ada kalimah di surat Ali Imran 31 tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu sekalian, kata beliau kan, mencintai Allah, ya ikut saya. Nah, jadi beliau ngajak kaum pada saat itu, termasuk kita hari ini, ngikut beliau. Karena yang tahu Allah itu cuma beliau, bukan kita. Nah, tujuannya apa itu Pak Abu? Pertama, supaya kita dicintai oleh Allah. Dan supaya kita diampuni dosa. Nah, jadi, kalau kita tidak ikut beliau, konsekuensinya apa Pak? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Nah, jika kamu cintai Allah, ikut supaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. itu. Jadi kita ngikut Rasul itu tujuannya supaya Allah mengasihi kita, menyayangi kita, mencintai kita dan diampuni dosa. Persoalannya kita ini lagi ikut dia apa belum? Itu. Kita ini udah ngikut dia apa belum? Karena kita ini kan selalu berkata, aku nih ikut Rasul. Tapi cak mana ngikutnya gitu. Nah, kadang-kadang dengan Rasul juga itu belum mengerti. Antara Nabi dan Rasul kita samakan aja dan seterusnya itu. Itu. Jadi program kita malam ini ya dalam mengkaji supaya kita bisa berjalan menuju Allah dengan cara dibimbing oleh Rasul. Itu ikut Rasul. Boleh saya potong, maaf. Boleh, silakan Pak. Di sini di ayat 32 katakanlah Muhammad. Artinya Muhammad di sini anak Aminah. Terus lanjutannya, taatilah Allah dan Rasul. Nah, yang saya tanyakan, ya itu tadi saya baca Pak ya. Ya. Katakanlah dalam kurung Muhammad. Mm. Ya, katakanlah dalam kurung Muhammad. Ya. Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah ini Pak, kalau melihat dari versi ini, secara bahasa Indonesia, ini ada 3 orang di sini Pak. Katakanlah di dalam kurung Muhammad. Terus taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Nah, saya minta penjelasan. Oh ya. Nah ini kan menarik. Jadi seperti yang kita katakan bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah Muhammad yang datang dari Allah, ya utusan kan. Nah, dia ada di dalam dado seorang manusia, namanya Muhammad juga, tapi anak Abdullah. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Muhammad anak Abdullah melalui Rasul yang dalam dadonya, katakan hai Muhammad. Artinya Muhammad ini ditujukan untuk Muhammad anak Aminah ya Pak ya? Anak Aminah. Jadi seketika Allah berkata kepada Muhammad anak Aminah tadi, anak Abdullah tadi, ya melalui Muhammad yang ada dalam dado dia. Ya, taatilah Allah dan Rasul. Ya. Allah itu masih yang di dalam dadanya dan Allah yang ibarat zat ini Pak. Ya. Jadi Allah berbicara melalui Rasul yang ada dalam dada beliau. Nah, ngomong dia kayak Muhammad Nabi, kayak Muhammad anak Abdullah ini, supaya Muhammad anak Abdullah ini ngomong kayak kaumnya. Nah, ngomong kayak masyarakatnya. Nah, kalau kamu mencintai Allah, ikut saya.
supaya Allah mencintai kamu dan mengasihi kamu dan mengampuni dosa kamu. Jadi Allah dan Rasul yang ada dalam dada Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada Muhammad Nabi ini untuk ngomong kepada masyarakat. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Tentu mereka kan bertanya, sahabat tadi, ya, Rasul itu siapa? bagaimana cara kami mentaati Allah? Kami tidak pernah ketemu Allah. Kan gitu? Ya ini kan kalau saya sebagai umat Nabi Muhammad, iya. sebagai sahabat Nabi Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Nah, oke Nabi Muhammad, saya mentaatin Allah. Rasul itu siapa? Kan gitu. Pasti begitu. Apakah Nabi Muhammad Ibrahim ngomong, ya Rasul ada di dalam diri saya. Apa itu? Jadi Penjelasannya. seketika sahabat bertanya, mereka itu ya jangankan beliau kan, kita aja kritis. Kata sahabat, bagaimana ya Muhammad, kami ikut Allah, kami tidak pernah melihat Allah. Tidak pernah melihat Allah dan bentuk Allah tidak pernah. Bahkan kau mengatakan Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatu. Bagaimana kami ikut? Kata Muhammad, anak Abdullah tadi, ya kamu ikut Rasulnya. Nah, Rasul kami tidak bertemu. Nah, kan gitu. Tidak bertemu. Nah, baru dijelaskan oleh Muhammad. Rasul Allah itu ada pada aku. Ada dalam dadaku. Nah, dari kalimat ini kan terang, Pak. Antara Muhammad Nabi bin Abdullah dengan Muhammad Rasul itu sudah beda. Ada penjelasannya. Al-Kahfi ayat 110. Nah, ini yang menarik itu, Pak Adi Firdaus. Tidak bisa kita berbicara apa kosong-kosong tanpa dasar, tidak bisa. Dalam artian itu secara logis dijabarkan gitu Pak ya kan? Ya, yang selama ini jarang dibuka yang seperti itu. Ketemu Pak? Bukan jarang dibuka lagi, tidak pernah dibuka. Ya, karena tadi Pak, kami Nabi itu membawa risalah ketuhanan itu untuk dirinya sendiri. Al-Kahfi berapa, Pak? Rasul Al-Kahfi 110. seluruh orang banyak. Itu ada. Beda penjelasan dengan Bapak ini kan. Iya. Kataku bukannya jarang, memang tidak pernah dibuka. Iya. Jadi itulah harapan kita kan. Kenapa kita videokan supaya kaum dan umat Islam bahkan ya silakan. Iya. Katakanlah dalam kurung Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, jadi sewaktu dialog Muhammad dengan sahabat-sahabatnya kan, bagaimana kami bisa mengikut Allah? Kami tidak melihat Allah, tidak tahu Allah. Ya ikut Rasulnya. Kata Muhammad tadi kan. Rasul juga gaib, kami tidak pernah bertemu dengan dia. Baru disebutkannya bahwa Rasul itu ada padaku. Kalau aku kan anak Abdullah, anak Aminah nih. Nah, tapi dalam dadaku itu Rasulullah. Nah, itulah yang di Al-Kahfi itu. Kul, coba Arabnya. Kul innama basyarub mitlukum. Terus ilayya. Stop. Katakan hai Muhammad, kalau aku ini ya manusia kayak anda ini. Anda punya ayah, aku punya ayah. Anda punya ibu, aku punya ibu. Aku punya anak, Anda juga punya anak. Tetapi di dalam dadaku ada wahyu. Nah, yang wahyu inilah dia datang daripada Allah, masuk ke dunia, masuk ke dalam dadaku. Wahyu itulah yang bersuara, yang berkata di lisanku. Jadi kebanyakan orang tidak kenal wahyu ini siapa. Ternyata wahyu ini adalah nama lain daripada Rasul. Itu Pak. Ternyata nama lain daripada Rasul. Jadi suara kata Allah nyata pada Rasul, dalam bahasa lain nyata pada wahyu. Nah, wahyu inilah yang menyuarakan kata melalui lisan Muhammad. Ditulis oleh sahabat. Gitu Pak.
saya hanya seorang manusia seperti kamu. Tapi kan di sini tertulis yang telah menerima wahyu. Nah, di situ dikatakan telah menerima kan, dalam bahasa lainnya padaku ada wahyu. Nah, jadi dia menunjukkan di dalam dirinya ada wahyu. Oke? Nah, ayat Clear, Pak, clear. ya clear ya. Nah, itu surat Ali Imran 31 tadi ada sambungannya. 32. Kedua, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Yang kedua. Yang ketiga, sesungguhnya Allah tidak Belum. 32 aja. Bapak perhatikan kalimat di situ. Di 31 Muhammad itu ngomong ikut saya. Nah, jadi Allah berbicara melalui Rasul, Rasul berbicara melalui Muhammad anak Abdullah. Ikut saya. Nah, jadi kebanyakan kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul. Tapi tanpa ikut tidak bisa, Pak. Makanya ikut dulu baru taat. Contoh misalnya, maaf Pak, yang pegawai negeri siapa Pak? Nah, Bapak PNS. Bapak bisa ikut, bisa taat terhadap peraturan PNS. Bapak harus jadi PNS dulu Pak. Kan gitu. Kita ikut dulu jadi PNS, baru kita taat di dalamnya. Gitu. Kalau Pak Charlie, PNS idak sekali idak pagi-pagi pakai seragam ke tempat ke Bapak, apa kata orang? Ini siapa ini? Orang upacara perlu dia. Orang masuk, dia masuk juga. Pas orang terima gaji, dia tidak dapat. Dia protes. Lah kata orang, Anda bukan pegawai. Kecuali Anda pegawai, akan kami atur. Nah gitu. Jadi, kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasul, langkah pertama adalah mengikut beliau dulu. Tidak bisa Pak, kita taat kepada Allah dan Rasul tanpa ikut beliau dulu. Nah itu. Sementara kita sudah belajar tentang pengenalan tentang beliau kan. Kita kan sudah kenal dengan beliau dari cerita-cerita yang sudah tadi. Ikut beliau dulu. Nah sekarang timbul pertanyaan. Kalau kami tidak kenal Rasul Pak Abu, artinya kami tidak bisa mengikut. Itu kan? Nah, kalau kami tidak bisa mengikut berarti kami kan tidak taat. Tapi banyak orang tidak tahu kaji ini, mereka taat. Kan gitu Pak. Dia tidak tahu kaji ini, tapi dia taat. Nah, ketaatan seseorang itu akan diakui taat kalau dia tahu orang yang ditaati. Kalau dia tidak tahu, bagaimanapun juga suatu ketika pasti akan melanggar. Karena dia tidak paham, tidak hafal dengan orang yang dia taati. Makanya mau tak mau, kita harus ikut beliau dulu. Baru kita taat kepada Allah dan Rasul.